Kebetulan banget nih, teritorialnya mirip dengan Jakarta, Bu. Jadi kayak Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jogja Selatan, Jogja Utara, Jogbar, Jogtim, Jogpus. Asal. Yang paling culture Bantul, Joksel. Asik. Minuman dari Bantul banget itu. Karena ya, itu minuman yang sangat disukai sama dulu raja pertama Kesultanan Surakarta Mataram. Ya. Bisa itu berarti ya? Ya, bukan lebih dulu lagi Sultan Agung kalau nggak salah. Sultan Agung ya. Menurut saya agak culture banget. Sekarang ini mungkin nggak di coffee shop, tapi kita bawa motor, terus di JLS. Oh iya. Starling. Starling banyak tuh. Nyore. Main ke Sate Klatak. Sate Klatak, impactnya apa? Darah tinggi. Langsung masuknya ke RSUI. RSUI ada pasien, di situ ekonomi berputar. Ada bisnis yang berjalan di sini. Ada bisnis yang berjalan. Ya, selamat datang kembali di Temu Podcast untuk para kaula muda dan kaula tua. Tentunya podcast yang paling culture. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang paling culture se-Jogja Selatan. Tentunya saya tidak akan sendiri, bareng bestie host saya tentunya. Bung Haen, apa kabar Bung? Baik, Ron. Hari ini kayaknya ini ya, Jokselan ini. Jogja kita, ya kan? Saya bisa jadi anggota baru nih. Siapa Ron? Tamu kita Ron? Tamu kita kali ini yang pertama, spill dulu Bung ya. Ya. Yang lagi viral nih, yang kalau yang lagi di TikTok tuh loh Bung. Honeh. Nah, itu loh. Ya kan? Kita langsung sambut nih, ya kan? Beliau adalah stand up komedi Jogja juga, dan tentunya ketua Joksel. Sebaliknya bukan Bung Theo Joksel. Oleh. Sehat Mas? Sehat. Biasa nakok Ibu. Kemarin jadi cinta kok toh. Pasti apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ini rapopo iki ngomongnya campur Indonesia, Jawa rapopo. Full nggak masalah ya. Full culture. Full culture. Halo juga oke. Oke. Menyambut 2026 dengan syuting di sini. Mantap. Buka kesempatan Bu. Amin. Buka jalan. Ya. Amin. Siapa tahu habis dari sini langsung ke Deddy Kobuser. Berat ya? Apa kabar lo? Alhamdulillah baik gue, Bre. Jarang ditemui nih. Selama saya di Joksel. Bahasa itu saya belum pernah nemu ini. Baru kali ini nih. Mungkin Bapak karena ya mungkin level umurnya kan di itu. Gitu. Malah disepil. Ya Bung kan. Jadi nongkrongnya ya ngobrolnya paling kolesterolmu enggak harus. Gitu. Jadi jarang namanya logo. Ketembak ya. Tapi kan ora masalah Mas. Ya iya. Oke lah. Yang penting bawah perut masih 17 tahun. Iki. Style masih culture kan? Culture. Ya udah pakai jersey nih biar culture juga. Ini pakai kaos nih. Ini kita sepil kan. Tapi ini Mas, mungkin kalau Bapak pengen menemuin logo gua kayak gitu yang ngomongnya dikit anjir gitu. Nah, itu mungkin bisa main ke Paseban. Paseban. Itu daerah ada street coffee di situ. Wah, banyak sekali tuh. Skena nanti akan ada fashion anak Bantul yang pakai bajunya kaosnya itu cuttingan boxy. Pasti nggak tahu kan Nanti kalau di spill ya fotonya ya. Ya, mungkin cuttingan boxy akan tahu nanti. Gitu ya. Yoi. Mas Theo. Yoi. Ceritakan dong prosesi pengangkatan sebagai ketua Joksel ini gimana nih? Oke. Jadi sebenarnya nggak ada prosesi Mas. Kayak misalkan Kesultanan itu kan ada prosesi kayak gitu ya. Kalau kita nggak ada, hanya melabelkan diri aja karena yang memulai pertama kali ngonten dulu itu kayaknya sudah ada Mas tentang Joksel itu udah ada. Tapi tahun 90-an di radio gitu kayaknya itu masih tapi masih Jokselnya itu kayak Jogja kota tapi bagian selatan kayak daerah-daerah yang Cuk Tengkulon, Cuk Tengwetan itu masuknya Joksel. Tapi dengan perjalanan waktu
Akhirnya saya ngonten tentang Bantul tuh tak ubah jadi namanya Joksel, Jakarta Selatan. Kebetulan banget nih, teritorialnya mirip dengan Jakarta, Bu. Jadi kayak Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jogja Selatan, Jogja Utara, Jogbar, Jogtim, Jogpus. Asik. Yang paling culture Bantul, Joksel. Asik. Itu. Karena mulai-mulai gitu kan Mas, belum ada yang memulai. Dan waktu itu saya pernah searching di YouTube, bukan di YouTube ya, di TikTok sama di IG itu belum ada tentang Joksel gitu. Akhirnya saya mulai, daripada keduluan orang, akhirnya saya mulai Theo Joksel gitu. Nah ini rencana mau 2026 mau tak haki nih. Joksel, Theo Joksel mau haki. Sepil ya. Bung Haen ini juga lawyer sih ya. Tapi bisa ngurus sama Bung Haen nih. Bisa dibantu ya, Bung? Wah, berarti hak cipta Joksel. Jadi Theo Joksel. Jadi kalau nanti ada yang make harus bayar royalti nih Theo ini. Itu dia Mas. Barangan nih. Tapi kalau pakai Jokselnya nggak masalah. Yang penting Theo Jokselnya jangan. Theo Jokselnya. Siapa tahu nanti akan ada orang lahir misalkan 2027 gitu ada anak mau dikasih nama siapa gitu. Biar culture sih Theo Joksel gitu. Mereferensi anak-anak di Bantul kayak gitu kan besok anaknya inspirasi ya? Ya maksudnya takutnya gitu kan. Theo Joksel aja. TJ itu biasanya Trans Jogja dari Theo Joksel. Gitu dia. Tapi bukan madu TJ tuh. Bukan. Kalau endorse nggak apa sih nanti. Iya. Ya silakan. Tapi tadi menarik si Theo itu ya. Terkait masalah dia mengukuhkan dirinya sebagai ketua Joksel. Jumenengan sendiri, Bung. Jumenengan sendiri. Ya. Nah, kita aja kemarin raja aja kita jumenengin. Perlu kita jumenengin di sini nih. Nah, boleh sih. Ini Mada Selatan kan di area Joksel juga kan. Boleh sih. Biar sakral. Biar sakral gitu. Joksel abis ya kan. Biar kultur Jawanya ada. Kan gitu. Ada tadi penggiat budaya tadi itu. Ya. Biar pakai ubur ampe. Tapi takutnya nanti kalau kayak gitu kan agak bahaya sih Mas. Maksudnya kan sudah ada di Jogja sudah ada sendiri. Benar. Terus ya udah kita main-main aja. Joksel-jokselan itu yang aja. kekinian lah ya. Ya bahkan sebentar Mas. Awal mula kita konten Joksel itu Mas nggak takut nih sama Kesultanan Yogyakarta karena mengganti nama daerah gitu loh Mas. Oh iya, ada kayak gitu. Ada banyak itu. Bahkan menurut saya itu kan hanya untuk mempromosikan Bantul dengan terkini gitu loh Mas. Kalau misalkan kita Pak Bung, kalau misalkan kita masih promosikan wilayah Bantul masih dengan yang nggak ada perbedaan gitu loh Mas. Berarti kan kita kekinian gitu kan. Iya benar. Bantul di Joksel bahkan kayak kemarin kita promosi juga Kasongan itu juga naik kan videonya. PIM gitu-gitu kan. Karena gini, yang mulai naik itu kan awal mula konten itu kayak yang gini. Joksel kan komparasinya sama Jaksel. Iya benar ada tuh. Banyak yang tanya gitu, di Jaksel kan ada Kokas. Kota Kasablanka. Kalau di Joksel ada nggak Kokas? Tak jawab ada. Kamu ngeremehin banget, Joksel ada Kokas. Kokasnya Joksel itu Kota Kasongan. Kota Kasongan. Kokas Joksel Kota Kasongan. Jadi kan berapa di situ kan kalian itu mengkaji di situ ya Bung. Bener. Jadi nggak hanya di Kokas Jaksel aja, Joksel gue. Punya, makanya kan gitu. Jadi kan mulai terus kalau di Jaksel itu ada PIM. Pasar Oda Indah Mall. Oda Indah Mall. Di Joksel juga ada PIM-nya. Apa itu? Pasar Induk Megiri. Nah, gitu. PIM-nya Joksel. Pasar Induk Megiri. Mulai lagi Mas. Banyak yang nanya gitu. Di Jaksel itu ada Blok M. Oh iya benar. Benar Blok M toh? Ya, ada. Di Joksel ada Blok M. Mana tuh? Blok M-nya Manding. Nah, Manding. Itu dia. Namanya Manding. Terakhirnya Bung. Kebetulan tempat kita podcastnya juga di Joksel guys. Jadi lebih pride ya kan. Dekat Manding. Dekat Manding. Gitu-gitu. Kancit. Oh ada tuh Gandaria City kan? Gandaria City di Jaksel. Ya kan? Di Joksel ada? Ada Bang. Ganjuran City. Oh, Ganjuran City. Itu. Menarik. Artinya di sini ada sisi diplomasi budaya, pariwisata juga yang akhirnya bisa menarik ya Mas ngegerak market yang anak kekinian, yang mana mereka juga identik dengan hal-hal dengan keculturan sekarang, tapi bisa dikemas secara ya Gen Z sekarang. Komedi lah istilahnya. Komedi. Nah itu kan aku sempat kebetulan beberapa kali ketemu sama Gusti Bendoro gitu, sempat ngobrol gitu, nggak masalah Mas, itu malah bagus untuk
promosi wisata. Yang penting bukan untuk negatif gitu loh Mas, kayak Iya. gitu. Oh, Gusti Bendoro approve lah ya. Approve, Guys. Approve. Oke, sebelum lanjut Bung. Ya. Ini kalau tanpa ngerasain kopinya Joksel kayak kurang pas nih. Iya. Soy. Ini sambil kita tanya tuh, kopi shop di Joksel mana aja rekomendasinya kan? iya. Tapi kita hadirkan dulu kopinya kita. Kopi dulu ya. Oke. Oke. Ini kopi asli Joksel nih. Joksel. Yang buat Mbak Joksel juga. Joksel. Oke. Kita panggil ya, ya kan? Mbak Elizabeth. Wah, namanya udah Joksel banget ya. Bukan Ini Joksel Joksel ini. ini. Oh enggak ya? Ini Joksel sekali nih. Kalau namanya Elizabeth itu lebih ke ini Mas, daerah aslinya Birmingham. Oh, Birmingham. Birmingham Gila. City. Nah, ini Mas Teo mau Iya, Mbak Elizabeth nih. Siap. Monggo tinjori ye. Oh, iya, matur nuwun. Kalau gelem nek tunjukke. Randa. Randa bojoku sana sini. Enggak. Gitu. Mbak Elizabeth mau di sini atau di mana? Langsung aja. Oh, langsung aja ya. Soalnya ada setrikaan banyak. Waduh. Tinggal Mbak ini mesti lebih Arti cak nongkrong ya. Arti cak kalseran nih malah. Kalseran ya. Iya kan? bisa lo mau nyetrikon. Nyetrika seluruhnya dimasak dimarahin majikan. Nah. Bentar. Siap. Kemarin ini tamu-tamu podcast Kaula Muda pada penasaran, pengen tahu yang mana sih? Ya kan? Yang mana Mbak Elizabeth gitu kan? Coba sihir dulu di kamera itu yang tengah. Aneh. Nah. Kalau mau minta nomor WA-nya silakan ke Mas Roni Udara. Tapi mohon maaf nanti ada bill-in-nya berarti. DM. Ya gitu. Monggo Mbak Elizabeth, thank you. Monggo tinjorian ge. Matur nuwun. Oke, lanjut Bung Teo. Kopi, menarik ya. Nanti jangan lupa ini agak dekat kayaknya ya. Oke, ini boleh dicoba. Ini Bung. Monggo. Boleh dicoba, Bung. Monggo. Oke. Monggo. Saya Kenapa ini dilabelkan dengan kopi Joksel? kenapa tuh, Bung? Ini kenapa maksudnya kok dilabelkan kopi Joksel? Karena kita kedatangan ketua Joksel yang pertama. Yang Terus? kedua lokasinya di Joksel. Itu aja ya. Kita coba. Iya. Benar sekali. Karena Joksel karena ada unsur wit tangguhnya ini. Oh. Nah, ternyata itu Mas, Witang Uwuh itu kalau kita pelajari banget bahwa Witang Uwuh itu emang ini Mas Roni, budaya minuman dari Bantul banget itu, karena ya itu minuman yang sangat disukai sama dulu raja pertama Kesultanan Mataram. Ya. Bisa itu berarti ya? Ya, bukan lebih dulu lagi Sultan Agung kalau nggak salah. Oh, ya. Sultan Ya. Agung ya. Oke. Jadi Masai. Wedang Uwo juga khasiatnya banyak kan aku baca itu kan. Bener. Uwo tuh bukan berarti Uwo yang ini sampah bukan, Ya, tapi itu emang Itu banyak itu loh yang Iya. di Imogiri kalau Nah. pagi gitu ya. Pagi yang jualan banyak itu mending jalan yang mau ke Sarian itu kan. Ya emang kan awal dari Wetang Uwuh kan dari sana. Awal kalau nggak salah ya, dulu waktu Pangeran Sultan Agung, Sultan Agung itu Semedi loh salah namanya itu. Iya. Itu kan ketika biar konsentrasinya bagus itu minumnya itu. Wedang Uwo ya? Ya. Oh ini tips nih buat para spiritual nih. Benar. Nah, makanya kalau misalkan di Joksel itu menurut saya Mas, biar culture-nya nyampe gitu, di setiap coffee shop di Joksel itu minimal ada Wedang Uwuhnya. Nah itu baru tuh. Ya, walaupun ada butterscotch, ada vanilla, kopi susu, bawahnya sendiri Wedang Uwuh. Gitu kan. So, kan. Seru. Bener. Adanya di Joksel nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Itu. Bung, aku kan juga ada sempat ya spill di sosmed kan. Yoi. Kayak ada, ini ada ketua culture di Joksel, ada juga Jogja Utara. Ya. Jogja itu emang ada, Mas? Kalau sebenarnya sih kalau ketua-ketuanya nggak ada, karena yang memulai untuk melabeli Jogja Utara, Jogbar, Jogtim, ya kan? terus Jogpus itu saya Mas. Ketuanya ini juga ya, Mas Teo juga ya berarti ya? Makanya banyak DM juga Mas, kayak misalkan dari orang Kulon Progo itu kan kita labeli Jogbar. Itu ada yang ngomong gini, Mas kalau kata-kata Jogbar saya pakai gimana ya buat konten-konten di sana? Nggak apa-apa. Ya Jogtim orang Gunung Kidul tak bikin Jogtim gini nggak apa-apa gitu. Yogyakarta Pusat kalau kita tuh kadang kalau orang Jogja kan nge-labelin Jogja kan kayak sulit ya. Jogja itu kan bisa general luas gitu. Kayak
Jogjamu nanti Bantul gitu. Kalau Jogjamu nanti Yogyakarta Pusat, pasti di kota gitu kan. Jogpus ya kan? Ya, Yogyakarta Pusat. Bener. Gitu. Karena image-nya di luar Jogja tuh ya Jogja semua. Nah, orang-orang luar kan Jogja itu ya Bantul tuh masuknya Jogja gitu kan. Kayak gitu. Iki tip Mas. Ya, tips gimana? Jadi biasanya aku punya ini, Ron. Gimana, Punya apa? teman waktu kuliah. Oh. Kayak gitu. Nah, dia sebenarnya aslinya Bantul. Hah? Maksudnya Bandung. Iya, kuliah di Jogja. Di Jogja. Di salah satu universitas lah. Ya. Oke. Tapi dia nggak mau mengakui kalau dia di Bantul. Ya. Itu tahun 2012-an. Ya. Kayak gitu. Itu kenapa, Bung? Ya nggak tahu. Nah, Bahasanya udah ini, lu gua gitu. Akunya orang Jakarta gitu. Itu sampai ketipu loh itu aku. Gitu. Nah itu contoh gini karena ini kayak stigma bahwa orang Bantul tuh nggak tahu kenapa ya Pak, orang Bantul tuh lebih katrok daripada orang Gunung Kidul dan orang Kulon Progo. Kalau di Jogja itu stigmanya kayak gitu, makanya Bantul ini tak ubah. Jadi namanya Joksel itu kan kalau orang-orang misalkan ngomong omahmu ngerti no? Omahku Bantul, kan di soal banget omahmu ngerti Bantul, coba bro omahmu ngerti bro, gua bre Joksel bre. Lebih asa kan? Lebih nyampe sih. Aku setiap ketemu sama orang Bantul ya mas, ketika misalkan ketemu di Jogja gitu kuliah di sana, mesti mas aku sekarang udah pede ngomong daerahku Bantul. Sekarang udah ngomong Bantul tapi Joksel. Ditanya sama temennya, rumahnya mana? Joksel Culture bre. Gitu-gitu. Jadi ternyata konten Joksel itu ada impact-nya. Jadi lebih pede juga ya. Lebih pede. Berarti besok aku kalau ditanya sama klien Ron, ketika itu, Bung, kantornya gimana? Joksel. Gitu. Betul juga tuh. Lebih pede ya. Mas Teo, gini, kalau orang-orang ya banyak kan tempat-tempat romantis itu kan yang daerah lor tuh. Sebenarnya daerah Joksel ini gimana itu? Banyak banget. Tapi contoh referensi karo mau kayak lu kok. Oke, referensi baik, Bung. Tapi sebelum itu kan tadi kita di-spill dulu coffee shop tadi kan belum. Wah iya, kopi shop benar. Coffee shop. Nah, coffee shop itu sebenarnya kalau di Bantul tuh banyak coffee shop kayak gitu. Tapi mungkin 3 aja ya, Bung. Oh boleh. Bang Ruk, Bung Roni. 3 oke lah. Ya 3 ya. Kalau saya yang menurut culture coffee ya. Coffee culture itu yang pertama nanti ke daerah Haya itu bagus banget. Yang tempat open mic stand up Bantul itu culture banget. Haya namanya. Haya. Ya itu culture. Sekarang di situ banyak anak-anak muda sekarang untuk nongkrong kayak gitu. Bahkan kayak stylenya sudah kayak orang-orang inilah, orang-orang kota-kota kayak gitu. Tuh, terus kemudian kalau saya sering ini boleh kan di daerah yang agak tinggi-tinggi? Oh nggak apa-apa, bebas aja. Kalau itu coffee shop daerah Nata Damar, itu daerah. Oh Nata Damar. Tahu ya? Oh sering nongkrong. Nah, kan? Buat nyore enak kan? Nah, tapi udah culture Bung. Culture. Aku udah culture nih. Udah mulai masuk. Apalagi di foto menghadap ke senja sana, backsoundnya 420. Sembilu. Rasanya banget itu kan? Iya. Oke, kalau yang ketiga nih, menurut saya agak culture banget. Sekarang ini mungkin nggak di coffee shop, tapi kita bawa motor, terus di JLS. Oh iya. Starling. Starling. Banyak tuh. Nyore. Bener, nyore. Saya kadang motoran tuh nyore ke sana itu. Ya, beli Starling nggak? Iya. Wangi nih Ron. Tapi Bung beli ini nggak? Beli kopi nggak? Beli kopi ya, saya kan acara-acara kopi. gitu. Nah, acara-acara yang pakai motor-motor gitu kan? Itu culture itu. Itu culture. Itu sama kayak kalau kayak di Jaksel juga itu Elizabeth nanti ya. Kita nongkrong di sana. Itu. Tapi ada ini nih, kalau sana harus dipoto terus ada captionnya. Apa tuh? Nah, ini kembali sini. Nah, harganya nggak seberapa tapi bahagianya selamanya. Itu dia. Tapi harus ada backsound jeduk-jeduk gitu loh. Oh iya. FYP TikTok. FYP TikTok. Sama hashtagnya Gitu. Bung, coba sedikit cerita dong, kita flashback ya kan, tren Hoone itu gimana sih? Oh ya. Sebelum kita nanti ngarah ke tempat romantis ya? Iya dong, itu kita biar tahan dulu mereka kan. Nah kita ini disclaimer dulu,
Karena kita kan komparasinya Joksel Jaksel ya. Nah di Jaksel udah ada yang mulai dulu tuh Mas Sastra Silalahi namanya. Oh iya, I see. Sastra Silalahi. Iya, Kalau ditanya di Jaksel gimana? Iya lagi ya. Iya itu kan bahasanya kalau di Bantul kan iya, oh. Lagi itu kan neh. Nah kalau di Bantul, Bung Bantul macet gak? Aneh. Kayak gitu. Maksudnya kan ada kayak gitu. Jadi awal mula Mas Sastra akhirnya tak adopsi di Bantul, di Jogja aneh. Bahkan Mas nih disclaimer juga ya Mas. Iya. Nama gua Theo ya, Theo Ahmad Nurmanto, tapi kan kalau di konten kan Theo Joksel. Lebih terkenal onehnya daripada Theo Joksel. Oh iya gitu. Itu segera hakikat tuh. Aku di jalan tuh panggilnya Mas Oneh. Mas Oneh. Oke guys, jadi kita hari ini sedang kedatangan tamu dengan Mas Oneh. Iya biar orang notice ya. Biar notice. Bahkan ini sering kan aku pernah itu di perempatan lampu merah itu. Di perempatan lampu merah, Bung. Kan ada lampu merah itu, lampu merah. Ya. Nah, aku kan jalan gitu kan, set berhenti. Oke. Kebetulan pas naik mobil kan, kacanya tak buka gitu. Ada orang, dia naik motor Vixen gitu, berdua gitu. Di samping itu terus dia di belakang tuh kayak kenal kan. Terus masuk itu loh, set itu. Oleh. Anjir. Tiba-tiba spontan gitu ya. Bener. Karena kesel, tak tarik masuk set. Nah, masuknya tak bawa ke Kamboja. Langsung bilanya hilang. Enggak, canda itu. Canda. Gitu. Bung, Iya. kalau misal nih Mas Oneh ya, Iya. ini tren ini kan bisa sampai senasional loh. Karena kan kita nggak tahu ya orang Joksel ini kan ada di mana-mana ya, dari Jakarta, Sumatera dan lain-lain. Nah, ketika tren ini akhirnya jadi hal yang impactnya positif untuk nasional, what's next abis itu? Kalau ini sih Mas, kalau aku sebenarnya karena kayak gini tuh senang-senang ya Mas. Oke. Ya, jadi ya sebisa mungkin kalau bisa Joksel itu menasional bukan menasional lagi Mas, tapi mendunia. Iya tuh. Nah, misalnya kalau bisa mendunia itu Bung, kayak misalkan bisa selevel sama Bali lah. Wah, iya kan. Maksudnya orang bule kan, why you going gitu? I'm to Bali. Aduh, culture. Enggak culture. Why you going? I'm going to Joksel. Gitu kan asoy kan. Asik sih. Going to Parangtritis Beach. Paseban culture. Kuaru Beach. Pandan Simo Beach. Gitu kan. Ada juga di Joksel, kayaknya menurut saya Mas, Joksel tuh sama Bali udah mirip-miripnya banyak. Oke. Kalau di Bali kan ada beach club. Di Joksel juga ada beach club. Parangkusumo Beach Club. Wes, keren itu. Iya kan? Apalagi ramenya di malam Jumat. Itu rame. Beda lagi kalau itu. Udah beda lagi. Nah, kalau misalkan orang luar negeri gitu ke Bali kan paling menikmati, kan di rata-rata di Eropa kan nggak ada matahari kan, Bung. Iya. Jadi kesana kan dia berjemur. Yes. Terus impactnya atau berjemur apa? Paling eksotis gitu ya. Ya, kalau di Bantul misalkan main ke Sate Klatak. Sate Klatak impactnya apa? Darah tinggi. Langsung masuknya ke RSUI. RSUI ada pasien, di situ ekonomi berputar. Ada bisnis yang berjalan di sini. Semua ini kena tuh. Bener. Gitu. Gila, seru banget ya. Kalau ini Mas Theo, jadi kan kita juga kemarin lihat Bung, ya kan di berita. Biasanya Mas Theo itu kan seorang komedi juga. Sorry. Yang mana sebenarnya kita mengucapin congratulations karena udah melakukan special show ya kan. Yang bajunya sekarang dipakai. Wani Beling. Dagingnya ya Wani Beling. Boleh nggak cerita tentang karya Wani Beling itu gimana Mas? Oke. Spill ya kan? Oke, tapi sebenarnya itu bukan spesial tuh sih Mas, tapi stand up comedy show. Kalau spesial tuh kayak berat banget namanya. Sebelum saatnya melabelkan nama spesial. Oh gitu ya. Kalau saya karena kalau spesial tuh biasanya kayak komik-komik gede gitu, kayak Panji Pragiwaksono spesial show Panji Pragiwaksono gitu kan ya. Jadi kalau spesial tuh ada menurut saya kalau spesial tuh ada ini Bung, kayak materinya itu sesuai dengan temanya gitu loh. Kayak dan itu benar-benar spesial dari beliau gitu. Kalau
Mas Panji kemarin ada Mensrea yang sekarang lagi viral itu yang di Netflix yang ngomongin pemerintah itu kan special show Panji Pragiwaksono. Kalau Theo, kalau saya itu masih stand up show gitu aja. Oh, stand up show. Ya, itu kemarin sebenarnya gini Mas. Karena namanya Wani Beling ya. Wani Beling. Wani Beling. Sebenarnya kalau aku sebenarnya kayak mau bikin show itu kayak masih ragu-ragu loh. Maksudnya kemampuanku udah berani atau belum gitu sampai bikin show karena harus 1 jam lebih kan itu. Tapi karena orangnya beling ya, Wani Beling dengan temanya Wani Beling, akhirnya ya Wani bae. Iya. Hasilnya mana sesuk pokoknya yang akhir stand up piye-piye yo karena Wani Beling gitu. Ya, sedikit banyak di materi situ juga ada beberapa ngomongin tentang belingnya gimana kayak gitu. Mencoba belingnya gimana, dulu waktu beling gimana, di materi stand up itu diceritakan kayak gitu. Jadi kalau stand up komedian kalau misalkan sudah bikin materi bikin show gitu kan setidaknya sudah kayak kuliah itu loh. Oleh sertifikat misalkan ijazah lulus ya show kayak gitu. Oh iya, pengkaryaannya. Nah, ada sertifikatnya gitu. Gitu. Praktisinya ya. Ya. Wani Beling tuh berarti kalau di Indonesiain berani nakal. Berani nakal. Kalau bukan sih Mas, berani ngeyel ya. Berani ngeyel. Iya kan? Biasanya orang tua, ini beling banget. Belingnya bengi-bengi, itu kan ngeyel. Kalau istilah beling kalau di Jawa itu bukan nakal, Ron. Bukan ya? Iya, jadi semacam pembantahan gitu lah. Oh. Yo ngeyel. 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 Benar. Beling benar nih. Kita nih. Nah, itu alhamdulillah kita produksinya habis show itu habis 56 kalau 8 juta, Mas. Serius, Mas? Benar. Sponsor dapat 32 juta. Tiket dapat 12 juta. Yang lainnya nombok. Nah, rata-rata gitu sih ya. nombok. Nombok juga gitu di musik kadang pas untuk mengawali soal pun juga gitu. Mesti nombok ya. Awal-awal gitu. Emang Wani Beling sih. Nombok 12 kalau nggak salah Mas. Iya. 12 juta. Tapi ya nanti Senang. Yang dicari kan senengnya. Senengnya ya kan. Wani sih pokoknya. Wani Beling dan karena belum ada orang Bantul yang bikin show, makanya saya adalah orang pertama orang Bantul atau orang Joksel yang bikin spesial stand up show. Anjay. Kalau dulu itu biasanya agak malam dikit, malam Minggu, agak malam dikit itu jam-jam setengah 12 atau jam setengah 1 malam di lapangan Tirenggo. Oh, Tirenggo, sini. Ada pohon-pohon itu kan? Ada pohon-pohon, ya. Di situ kan. Bukan tau banget. Nah, itu kalau misalnya ada polisi nembak, langsung bubar. Melayu. Lari. Saya nggak tahu kenapa itu.